Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kali ini akan dilanjutkan membaca bagian kedua kisah Syekh Yusuf Al-Makassari Tuan Ta Salamaka. Meminang Putri Raja Gowa. Pada suatu hari, Yusuf teringat akan ucapan Putri Raja Gowa, Isiti Daeng Nisanga, yang menyatakan niatnya untuk menjadi istri Yusuf, karena pikirannya selalu terganggu. Maka Yusuf pergilah ke rumah Gallarang Mangasa. Berkatalah Yusuf kepada Gallarang, "Aku datang sekarang ini menghadap Daengta." Gelar untuk Gallarang Mangasa, "Aku mohon kiranya Daengta bersedia pergi menghadap Raja Gowa. Tolong sampaikan ke hadapan Raja Gowa, bahwa aku ini jatuh hati kepada putrinya, Isiti Daeng Nisanga. Hal ini terpaksa aku beberkan, supaya kelak aku tidak berat di hari kemudian." Mendengar ucapan Yusuf, berkatalah Gallarang Mangasa, "Baiklah kalau begitu." Keesokan harinya Gallarang Mangasa bersama Gallarang Tombolo pergilah menghadap Raja Gowa di istana. Setelah diterima oleh Raja, berkatalah Gallarang Mangasa, "Anakku Yusuf minta perantaraan kami menyampaikan ke hadapan Tuanku Raja, bahwa ia jatuh hati pada putri Tuanku, Isiti Daeng Nisanga." Mendengar kata-kata itu, Raja pun menundukkan kepalanya, termenung dan tafakur. Ketika Raja angkat kembali mukanya, berkatalah ia kepada Gallarang Mangasa, "Semua kata-kata si Yusuf bukan suatu masalah besar bagiku. Tetapi perlu diingat, bahwa yang disebut hamba, budak, ia tetap hamba sahaya. Yang disebut karaeng, bangsawan, ia tetap karaeng, bangsawan." Demikian keterangan saya kepada Daengta. Dari istana Raja Gowa, kedua Gallarang yang diutus tadi menemui Yusuf di rumah kediamannya. Ketika ia dengar ucapan Raja Gowa seperti yang disampaikan oleh Gallarang Mangasa, berkatalah Yusuf, "Kalau begitu, sudah bukan salahku. Juga dengan sendirinya aku sudah bebas dari siksaan di hari kiamat sehubungan dengan ucapan putrinya Raja Gowa padaku." Beberapa hari kemudian, nampak Yusuf seorang diri berjalan menuju istana raja. Di situ ia sudah dapati Gallarang Mangasa dan Gallarang Tombolo sedang menghadap Raja. Mereka duduk menghadap Raja sampai masuk waktu zuhur. Barulah mereka pulang. Ketika Yusuf dan kedua Gallarang itu turun lewat tangga istana, sapana, dan tiba di anak tangga terbawah, berkatalah Yusuf sambil menengok kepada Gallarang Mangasa dan Tombolo, "Hai Daengta, dengarkanlah sumpahku." Sambil menghentakkan kakinya ke tanah 3 kali, Yusuf berkata lagi, "Menjadi saksilah Daengta berdua, bahwa kuharamkan menginjak kembali tanah Gowa sebelum aku menjadi sufi." Dari halaman istana, Yusuf berjalan menuju kampung baru. Selang beberapa hari kemudian, pada suatu hari ketika Raja Gowa dihadap oleh rakyat di istana, berkatalah kepada Gallarang Mangasa yang ikut juga menghadap, "Kenapa sudah beberapa hari ini Yusuf tidak muncul di istana?" Dijawab oleh Gallarang Mangasa, bahwa kemungkinan karena ditolak pinangannya terhadap putri Raja. Mendengar ucapan itu, Raja pun minta kepada Gallarang Mangasa supaya membuka lontarak. Maka lontarak dimaksud dibaca yang berbunyi sebagai berikut, ada 3 macam yang mengangkat derajat seseorang. Pertama karena ia orang berilmu, kedua karena ia kaya, ketiga karena ia berani. Mendengar bunyi lontarak yang dibaca tadi, berkatalah Raja Gowa kepada Gallarang Mangasa, "Di mana si Yusuf sekarang?" Dijawab, bahwa ia sekarang berdiam di kampung baru. Maka menyuruh memanggil Yusuf sambil berkata, "Pergilah Daengta, panggil si Yusuf kemari karena akan kunikahkan dia dengan putriku Isiti Daeng Nisanga." Setelah suruhan Gallarang Mangasa menghadap pada Yusuf, berkatalah Yusuf, "Sampaikan kepada Daengta, bahwa bukankah aku sudah bersumpah tidak akan menginjak buminya Gowa kembali, bila aku belum menjadi sufi." Setelah 2-3 kali Yusuf dipanggil oleh Raja Gowa, akan tetapi ia tetap tidak datang, maka berkatalah Raja Gowa, "Bawalah anakmu hai Gallarang," maksudnya putri Raja Isiti Daeng Nisanga, ke kampung baru dan nikahkanlah dia dengan Yusuf. Setelah tita itu keluar,
Maka putri raja yang sudah menjadi gadis cantik jelita itu dibawalah ke kampung baru dan di sana ia dinikahkan dengan kekasihnya Yusuf. Ke tanah suci Mekah. Beberapa waktu lamanya sesudah Yusuf kawin dengan Isiti Daeng Nisanga putri Raja Gowa, bergegaslah Yusuf untuk berangkat ke tanah suci Mekah. Sebelumnya ia menyuruh seseorang untuk mengantar istrinya Isiti Daeng Nisanga, putri Raja Gowa kembali ke istana. Ia hanya turut mengantar setengah jalan, kemudian kembali lagi ke tempat kediamannya di kampung baru. Setelah semua persiapan rampung, saat dan hari yang ia senangi telah tiba, maka Yusuf bersama Ilomo, Ri Antang mulai berlayar meninggalkan pelabuhan kampung baru. Genap 7 hari 7 malam perahu itu mengarungi lautan, terjadilah suatu peristiwa di kapal itu. Peristiwanya adalah, bahwa pada hari itu jurumudi kapal meminjam sebilah pisau dari juru batu untuk dipakai memotong kuku. Tiba-tiba tanpa sengaja pisau tersebut terlepas dari tangan jurumudi dan jatuh ke laut dalam. Mendengar bahwa pisau miliknya jatuh ke laut, marahlah juru batu kepada jurumudi, keduanya bertengkar dan hendak berkelahi. Maka perahu pun oleng karena haluannya tidak tetap, kemudi tidak terkendali lagi oleh jurumudi yang sedang bertengkar dengan juru batu. Karena haluan perahu itu tidak menetap, maka datanglah Yusuf menanyakan hal itu kepada jurumudi, apa sebabnya terjadi pertengkaran. Setelah mendengar kisah jurumudi, bertanyalah Yusuf kepada para penumpang, siapa gerangan yang membawa sepotong ikan kering. Mendengar permintaan itu, bangkitlah seorang di antara penumpang lalu menyerahkan sepotong ikan kering seperti yang diminta oleh Yusuf. Ikan itu adalah jenis ande-ande. Yusuf memanggil juru batu, lalu ia serahkan ikan kering itu kepadanya sambil berkata, buanglah ikan itu tepat di tempat pisaumu jatuh ke air, yaitu di belakang tempat kemudi. Juru batu mengambil ikan kering tadi dari tangan Yusuf, kemudian pergi ke tempat pisaunya jatuh ke air, lepas dari tangan jurumudi. Sebelum diserahkan kepada juru batu, mulut ikan kering itu ditiup sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua penumpang dan awak kapal berkumpul menyaksikan apa yang akan terjadi. Dengan kodrat ilahi, tidak lama kemudian muncullah seekor ikan di atas permukaan air laut membawa serta pisau yang jatuh tadi. Maka segeralah jurumudi mengambil pisau itu, kemudian diserahkan kepada juru batu. Para penumpang dan awak kapal semuanya heran melihat peristiwa yang baru saja terjadi di depan matanya. Di antara mereka ada yang berkata kepada Yusuf, "Hai Yusuf, buat apa lagi tuanku pergi ke Mekah sebab ilmu tuanku sudah cukup tinggi. Lebih baik balik saja kembali ke Gowa." Berkatalah Yusuf, "Tidak begitu. Kesempurnaan ilmu berada di tanah suci Mekah. Sebab itu saya harus meneruskan perjalanan ini." Maka perahu itu pun berlayar terus ke barat sampai ke Jayakarta dan dari sana dengan lain perahu menuju Ceylon. Kemudian dengan naik kapal berlayar menuju Jeddah. Beberapa hari kemudian dalam pelayaran menuju Jeddah, berkatalah kapten kapal itu kepada Ilomo, "Hei Lomo, saya lihat Yusuf itu mungkin mempunyai ilmu-ilmu gaib." Menjawablah Ilomo, "Benar, memang dia memakai ilmu gaib." Sejak hari itu kapten dan sejumlah penumpang kapal agak benci terhadap Yusuf yang dianggapnya mempunyai ilmu gaib. Keadaan itu diketahui oleh Yusuf. Pada suatu hari, setelah ia yakin betul akan kebenaran dugaannya, ia datangi kapten kapal dan berkata, "Hei kapten, apa sebabnya kelihatan engkau marah dan benci padaku?" Kapten diam dan Yusuf pun tidak berkata lagi. Setelah tiba waktu asyar, maka berzikirlah Yusuf. Karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala kapal itu pun miring ke kanan, sampai air laut masuk ke dalam kapal. Melihat kejadian itu, maka kapten dan seluruh awak dan penumpang kapal ketakutan dan menggigil, karena air laut sudah masuk ke badan kapal. Maka berlarilah kapten kapal itu menjumpai Yusuf yang sedang berzikir. Kapten kapal mencium lutut Yusuf sambil berkata, "Hai Yusuf, maafkan aku bersalah kepada Tuanta." Mendengar ucapan kapten kapal yang minta maaf, Yusuf pun menarik lagi ratipnya ke kiri. Barulah kapal yang miring ke kanan tadinya kembali seperti biasa, dan air tumpah kembali ke dalam laut. Kemudian berkatalah Yusuf kepada kapten kapal yang masih bersimpuh di dekatnya, "Jangan engkau minta maaf padaku, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kapten kapal mengangguk, kemudian berdiri kembali dan nampak ia sangat malu mendengar ucapan Yusuf dan Ilomo.
Kemudian tak berapa lama, kapal itu pun tiba di suatu tempat tidak jauh dari sebuah pulau tempat orang-orang yang pergi haji selalu singgah. Kira-kira 3 hari lagi pelayaran, maka kapal itu sampai ke pantai. Yusuf duduk tafakur, kemudian ia jumpai kapten seraya berkata, "Hai kapten, tidak usah engkau marah dan selalu benci padaku. Saya akan tinggalkan kapalmu ini." Ketika ia sembahyang zuhur, pada saat Yusuf mengangkat kedua belah tangannya mengucapkan takbir, maka Yusuf meninggal dunia sementara dalam menunaikan ibadah sembahyang zuhur. Gemparlah di kapal itu, semua berlari ingin menyaksikan Yusuf yang baru saja meninggal dunia. Mufakatlah mereka dengan kapten untuk memandikan jenazah almarhum Yusuf. Kemudian dikafani, lalu dibuang ke laut seperti kebiasaan di kapal jika ada orang meninggal dunia dalam pelayaran, sesudah disembahyangi. Pada waktu itu angin bertiup sangat kencangnya. Baru setelah jenazah Yusuf yang dibuang ke laut menghilang tenggelam dengan 2 buah batang besi yang diikatkan satu di kepalanya dan satu lagi di kakinya, maka angin pun mulai reda. Akan tetapi suatu kejadian yang aneh terjadi, bahwa kapal itu 3 hari 3 malam tidak bisa bergerak dari tempatnya semula. Sesudah Ilomo, Ri Antang berdoa, barulah angin bertiup dari buritan, maka kapal itu mulailah berlayar menuju ke pulau tadi. Ketika kapal mendekati pulau dimaksud, kapten kapal itu berkata kepada semua penumpang, "Lebih baik kita mampir dulu ke pulau itu untuk istirahat sambil mengambil air minum bekal dalam pelayaran nanti." Semua penumpang setuju, maka jangkar diturunkan. Dengan menumpang sebuah sekoci atau sampan, kapten kapal bersama Ilomo dan 8 orang matros, sawi, serta 20 orang calon haji turun ke darat. Ketika sekoci hampir tiba ke pantai, semua isi sampan itu pada ribut, karena melihat sebatang besi terapung di dekat sekoci. Bentuknya sama betul dengan salah satu besi yang digantung pada jenazah Yusuf ketika dibuang ke laut. Semua menyaksikan dan heran melihat kejadian itu. Kapten kapal bersama Ilomo lalu turun dari sekoci, kemudian berjalan ke darat. Belum jauh mereka berjalan, tiba-tiba muncul Yusuf datang dari depan berselubung kain di kepalanya. Ketika Yusuf tiba di depan kapten kapal dan Ilomo, Yusuf memberi salam, "Assalamualaikum," sambil berkata, "Sudah lama kalian aku tunggu di pulau ini baru kalian datang." Baik kapten kapal maupun Ilomo, serta para pengiringnya semua heran melihat kejadian yang luar biasa itu. Mereka semua berkata, betul-betul Yusuf ini seorang wali. Atas petunjuk Yusuf, maka kapten kapal dan kawan-kawan mendapatkan sebuah sumur, mereka semua mandi. Sesudah mandi berkatalah kapten kapal itu kepada Yusuf dan Ilomo, "Lebih baik saya ke kapal saja lebih dahulu. Kalau kalian masih mau tinggal istirahat di pulau ini, saya akan tunggu di kapal. Tapi jangan lewat dari jam 5 sore, sebab saya perlu segera berlayar." Maka tinggallah Ilomo, bersama 2 orang calon haji dan Yusuf. Tidak lama kemudian tiba-tiba datang seorang orang tua memberi salam dan berkata, "Assalamualaikum, hai cucuku Yusuf, engkau mau kemana?" Menjawablah Yusuf yang bingung karena tidak mengenal orang tua itu, bahwa ia akan ke tanah suci Mekah mencari ilmu dan amal. Berkatalah orang tua itu, "Hai cucuku Yusuf, tidak usah kamu ke sana, nanti akulah yang akan memberikan engkau amal dan ilmu yang dicari itu." Mendengar ucapan orang tua itu, semua pada diam. Di dalam hati mereka mengatakan, tentu orang tua itu seorang wali. Sejenak kemudian berkatalah Yusuf, "Manalah itu amal yang kakek hendak berikan padaku?" Berkatalah orang tua itu, "Nanti sebentar kan ku berikan pada cucuku. Tapi sekarang ini aku sedang mengantuk. 7 hari lamanya saya tidak tidur. Aku ingin memejamkan mata untuk tidur biar sebentar saja. Tapi saya minta engkau berempat duduk merentangkan kaki ke depan merapat. Kemudian aku tidur di atasnya." Berkatalah Yusuf, "Baiklah kakek." Maka keempatnya duduk dan melancangkan kakinya berhimpitan. Orang tua itu minta supaya Yusuf yang duduk di kepalanya dan minta supaya jangan ada yang pergi sebelum ia bangun. Sudah beberapa jam lamanya orang tua itu belum juga bangun. Padahal waktu sudah hampir jam 5 sore, saat perjanjian mereka dengan kapten kapal. Tepat pukul 5 sore berkatalah Ilomo kepada kedua calon haji temannya tadi, "Bagaimanalah pikiranmu sekarang, sebab waktu sudah pukul 5 sore. Sudah tiba saatnya kita turun ke kapal, jangan sampai kita ditinggal oleh kapten."
Maka sepakatlah mereka bertiga, Ilomo, dan kedua temannya, meletakkan badan orang tua itu ke tanah, kemudian mereka bertiga berjalan menuju ke kapal. Tinggal Yusuf seorang diri memangku kepala orang tua itu yang belum juga bangun. Hari sudah malam, tapi orang tua itu belum bangun. Malah sampai pagi keesokan harinya belum juga ia bangun. Tiba-tiba pada pagi hari itu, orang tua itu meninggal dunia. Maka bingunglah Yusuf menghadapi peristiwa itu. Berdoalah Yusuf sambil menutup matanya, sebab mayat orang tua itu sudah mulai membengkak. 3 hari 3 malam mulailah berbau busuk. Sampai hari ke-7, mayat itu mulai berulat sebesar kelingking. Malah ulat-ulat besar itu meloncat-loncat ke muka Yusuf. Tapi Yusuf tetap bertahan duduk memangku kepala mayat itu sambil mengucapkan kata-kata, La ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba Yusuf mendengar orang bersin, maka ia pun membuka matanya yang dari tadi selalu dipejamkan. Ia melihat tubuh orang tua itu utuh kembali seperti semula dan tetap hidup. Orang tua itu malah bangun sambil berkata, "Oh cucuku Yusuf, akulah ini Nabi Hidr, lebih baik cucuku tidak usah meneruskan perjalanannya ke Tanah Suci." Menjawablah Yusuf, "Bagaimanapun saya akan teruskan juga perjalanan ke Tanah Suci, sebab sudah kuniatkan dari semula untuk mengunjungi Tanah Suci Mekah dan Madinah." Berkata pula orang tua itu, "Apalagi yang engkau cari di Tanah Suci? Sudah cukup tinggi ilmu yang kamu miliki sekarang. Kamulah orang yang disebut, orang yang selamat dunia dan akhirat." Yusuf pun menjawab, "Sekalipun demikian, saya mohon kepada kakek berikanlah berkat padaku." Orang tua itu menyuruh Yusuf membuka mulutnya, kemudian orang tua itu meludahi mulut Yusuf sambil berkata, "Sudah cukuplah ini ilmumu semua." Maka Yusuf bertanya kepada orang tua itu, "Lalu apa yang saya perbuat sekarang? Karena sudah 7 hari lamanya saya ditinggal kapal di sini, padahal dari semula saya hajatkan untuk pergi ke Mekah." Maka berkatalah orang tua itu, "Sekarang pergilah engkau, niscaya engkau dapat menyusul kapal itu." Maka Tuanta Yusuf minta diri pada orang tua itu, kemudian berangkat pergi. Baru 1-2 langkah ke depan, Yusuf menoleh ke belakang, ternyata orang tua itu sudah menghilang. Maka berhentilah Yusuf duduk memejamkan matanya dan berdoa sambil mengingat sejurus akan kapal yang pernah ditumpanginya. Begitu ia buka matanya tiba-tiba Yusuf sudah ada memegang tali temali kapal yang pernah ia tumpangi. Kapten kapal yang melihat Yusuf sudah ada kembali di atas kapal sangat tercengang melihat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwujudkan atas diri Yusuf. Maka kapal itu pun berlayar terus. Kira-kira pada jarak kurang lebih 7 hari 7 malam pelayaran sebelum sampai ke Jeddah, tiba-tiba angin pun redah. Sunyi senyap, ombak sedikit pun tidak beriak. Kapal dengan sendirinya tidak bisa bergerak maju. Sebab itu terpaksa kapal itu membuang sauh menunggu datangnya angin baik, yang memungkinkan pelayaran itu diteruskan. Sementara kapal berhenti di tengah lautan, ketahuan bahwa Ilomo meninggal dunia. Seperti lazimnya orang yang meninggal di kapal dalam pelayaran, jenazah Ilomo dimandikan, dikafani, disembahyangi. Lalu dengan upacara pelepasan jenazah dilakukan sebentar, jenazah diikat dan digantungi besi segi 4, 1 di kepalanya dan 1 lagi di kakinya. Kemudian jenazah dibuang ke laut. Setelah peristiwa itu berkatalah kapten kapal, "Mohon kiranya Tuanta Yusuf berdoa agar kita bisa berlayar terus ke Jeddah." Mendengar permintaan kapten kapal itu, Tuanta Yusuf pun tafakur. Ia pejamkan kedua belah matanya, lalu ia berdoa. Selesai doanya, tiba-tiba muncul seekor ikan besar menelan jangkar kapal yang dibuang ke laut. Lalu haluan kapal itu dimasukkan ke mulutnya, kemudian meluncurlah ikan itu menarik kapal tadi menuju ke Jeddah. Begitu kapal sampai ke pelabuhan Jeddah, ikan itu pun menghilang entah kemana. Tuanta dan 15 kelasi menurunkan sekoci, lalu mereka berkayuh ke pantai. Sebelum sekoci itu sampai ke pantai, kapten kapal yang ikut juga dalam sekoci itu melihat potongan besi seperti yang pernah diikatkan pada jenazah Ilomo. Maka heranlah ia melihat peristiwa gaib itu. Baru saja beberapa langkah mereka di darat, muncullah dari depan Ilomo, memberi salam kepada Tuanta Yusuf sambil berkata, "Sudah lama saya tunggu Tuanta di sini." Dijawab oleh Yusuf, "Kenapa engkau tinggalkan aku di perjalanan tempo hari?" Jawab Ilomo,
bukankah Tuanta sendiri yang suruh aku pergi?" Tuanta Yusuf lalu berkata, "Lebih baik engkau Lomo, segera kembali ke dalam kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak usah terlalu lama tinggal di dunia. Kalau-kalau engkau dimarahi oleh malaikat, karena engkau kini sudah memperoleh semua ilmu, dan memiliki kedudukan yang dinamakan Hayum Fidara. Engkau ini tergolong orang yang bisa hidup di dunia dan hidup pula di akhirat. Baiklah kita sekarang berjabat tangan, bersalaman untuk dunia akhirat supaya kita berdua selamat." Mendengar ucapan Tuanta Yusuf, maka berjabat tanganlah Ilomo dengan Tuanta Yusuf. Kemudian Ilomo pergi. Ketika kapten kapal menengok ke belakang, ia heran karena ia tidak melihat Ilomo. Sampai disinilah kisah Ilomo Ri Antang yang dapat diuraikan di sini, karena ia sudah kembali ke dalam kekuasaan ilahi.